Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz sudah masuk ya. Kita Assalamualaikum Ustadz. Sudah bisa dimulai? Ya, monggo, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya, karunia-Nya Allah mentakdirkan kita untuk dapat mengikuti kegiatan kajian kios, kajian Islam online Sinergi Amal Kebajikan yang insya Allah dilaksanakan setiap 1 pekan sekali, setiap hari Kamis dan atau hari Jumat ngaten nggih. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah. Salat dan salam semoga tercurah kepada suri teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat yang senantiasa istiqomah mengikuti dan kepada umat Islam yang senantiasa istiqomah mengikuti apa yang Rasulullah bawa ke dunia, yakni dinul Islam. Marilah pertemuan pada kajian kita pada malam hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hari ini adalah kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatur Rahman yang temanya adalah ya Ustadz, saya kok lupa sebentar. Contek dulu Ustadz. Fikih wudhu, mandi dan tayamum, ngaten nggih. Nah, insyaallah ini sangat keseharian kita sekali begitu nggih. Jadi wajib untuk kita untuk mengetahui apa saja yang kalau misalnya sudah tahu untuk merefresh ulang ngaten nggih Ustaz nggih, mumurojaah ngaten. Nggih. Waktu dan tempat supaya tidak berpanjang-panjang lagi, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di malam yang tentunya kita semuanya kondisinya sudah harus istirahat ya. Kita masih menyempatkan untuk bisa menggali dan memahami agama kita ini melalui Zoom. Ya, insya Allah kita akan menyampaikan hal-hal yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi ini sebagai murojaah dan juga perbaikan dari ibadah yang kita lakukan. Ini nanti materinya sampai jam berapa? Nih? 1 jam Ustaz, berarti sampai 20.45 kan? Yeah.
Kita akan membahas tentang wudhu terlebih dahulu. Tentunya kita tidak asing lagi ya bagi yang keturunan Muslim apa itu yang namanya wudhu. Ya. Wudhu ini adalah kondisi keseharian kita. Tidak hanya kita lakukan untuk yang sifatnya wajib, yaitu sebelum melakukan ibadah sholat wajib, ya, ibadah sholat sunnah, akan tetapi kadang wudhu kita lakukan dalam hal perkara-perkara yang Allah atau Rasulnya perintahkan. Ya. Wudhu secara bahasa itu adalah al-wadu'ah, yaitu tampil indah, wan nadhafah, dan kebersihan. Jadi tidak ada orang yang rajin wudhu kecuali dia akan indah karena selalu dicuci wajahnya dan juga akan bersinar wajahnya. Ya, bersinar ya walaupun mungkin Allah takdirkan mempunyai kulit yang sawo matang atau kulit yang tidak putih, akan tetapi wudhu itu bisa membuat orang kalau dilihat itu enak dipandang. Ya, itu sudah merupakan sunnatullah dalam kehidupan. Ya. Ketenangan yang muncul dari wajahnya, optimisme yang muncul dari wajahnya, itu akan membuat wajahnya itu bersinar. Makanya di sini istilah wudhu itu memang tampil indah dan bersih. Ya. Wudhu berasal dari kata waw, dot, dan hamzah yang artinya adalah keindahan dan kejernihan. Ya. Sekali lagi wudhu itu ada yang wajib. Ya, kalau yang wajib itu sebelum sholat itu wajib. Ya. Atau sebelum melaksanakan tawaf ketika kita umroh atau haji atau ketika kita mau menyentuh mushaf. Tiga itu yang wajib. Jadi menyentuh mushaf itu menurut pendapat imam empat imam itu adalah wajib. Maka kita jangan sembarang menyentuh mushaf. Apalagi di dalam madhab Syafi'i itu sangat ketat dalam masalah menyentuh mushaf itu. Jadi tiga itu ya yang perlu kita perhatikan ya agar kita tidak sembarangan menyentuh mushaf. Dan hukumnya menurut jumhur ulama itu adalah wajib ketika menyentuh mushaf. Adapun wudhu yang sunnah, wudhu yang sunnah itu banyak juga. Artinya sebelum melakukan aktivitas tertentu kita disunahkan untuk berwudhu. Kalau ditulis di kitab ini terjemahan daripada kitab ya. Kitab fikih yang bergambar. Maka ini banyak gambarnya. Aslinya juga ada, dijual. Dan terjemahan, saya ambil terjemahannya saja supaya memudahkan. Nah. Apa saja yang disunahkan untuk berwudu? Yang pertama adalah setiap sholat. Jadi sholat kita itu sebenarnya nggak perlu untuk kita ini memperbarui wudhu setiap sholat ya maksudnya. Memperbarui wudhu setiap sholat. Walaupun kita sudah wudhu, tetapi ayo ditajdid, diperbarui. Supaya lebih segar. Sudah batalkah kita? Belum, nggak apa-apa. Wudhu lagi. Karena wudhu itu menambah kesegaran. Di sini dikasih contoh saat akan berzikir dan berdoa kepada Allah, saat membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan menyentuh ya. Membaca Al-Quran itu disunahkan berwudu. Membaca Al-Quran tanpa berwudu dibolehkan. Sebelum tidur, Rasulullah SAW juga mencontohkan sebelum tidur berwudu dulu. Sebagaimana kita mau sholat. Ya. Sebelum mandi junub, ya, sebelum mandi junub atau mandi besar kita juga disunahkan ya.
berwudu. Padahal mandi junub atau mandi besar itu kan yang penting semua kena air. Tidak perlu yang namanya wudu, tapi wudu itu disunahkan sebelum mandi junub atau mandi besar. Sebagian ulama mengatakan setelah menguburkan jenazah, ya, atau ketika terkena najis. Padahal terkena najis itu kan tidak membatalkan wudu, tetapi supaya pembersihannya ekstra itu tidak menjadi masalah. Jadi sunnah-sunnah wudu itu hendaknya kita juga kalau mempraktekkan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Baik yang sifatnya wajib berwudu atau kita hanya sekedar disunnahkan untuk berwudu. Jadi betul ya kata orang non-muslim, orang Islam itu sangat bersih. Kenapa sangat bersih? Karena dia selalu berinteraksi dengan air. Karena dia itu selalu membersihkan dari hadas. Karena dia itu selalu membersihkan dari najis. Ada orang yang masuk Islam gara-gara dan dia itu adalah tukang laundry yang non-muslim. Gara-gara dia itu mencuci baju, melihat kalau orang muslim itu bersih, jadi hanya keringat. Tapi kalau orang non-muslim itu katanya kok ada bawaan kotoran gitu. Ya, karena di dalam Islam kencing harus dibersihkan, apalagi BAB. Ya. Mau BAK saja harus bersih, tidak boleh kena baju, apalagi BAB. Ya, tentunya akan lebih bersih lagi. Sehingga dia masuk Islam gara-gara itu. Dakwah boleh kita pakai pidato dan sebagainya, tapi dakwah yang lebih mengena itu adalah dengan dakwah bilhal, yaitu praktek keseharian menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sampaikan singkat-singkat, nanti kita sebenarnya praktek wudu ya. Praktek wudu ya. Keutamaan wudu. Jadi wudu itu memang kenapa kok baik yang wajib maupun yang sunnah itu banyak keutamaannya. Yang pertama karena wudu itu dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang banyak bertobat dan orang yang bersuci. Maka jagalah kita agar berada selalu dalam kondisi wudu. Kemudian yang kedua, wudu merupakan ciri umat Muhammad. Nanti akan bersinar. Nanti Rasulullah ketika menyambut di telaga, ya, di telaga yang milik Nabi Muhammad SAW untuk menjamu umatnya. Ketika menseleksi umatnya, cukup dia melihat dari anggota wudunya akan bersinar. Ya, dari wajahnya, dari tangannya, dari kakinya. Jadi sangat mudah Rasulullah SAW mengenali umatnya itu. Jadi nggak perlu kita, saya umatmu Nabi Muhammad, saya nggak perlu. Kalau kamu kelihatan ada cirinya, nanti dipanggil. Ke sini, ke telagaku. Nggak perlu teriak-teriak, aku umatmu, ngaku-ngaku. Loh, kamu umatku, kamu mengaku umatmu, kamu mengaku umatku kok tidak ada cahayanya, berarti kamu nggak pernah berwudu. Gitu. Jadi nanti bercahaya. Jadi walaupun kita mungkin ya bagi perempuan itu kan ada perawatan ya, biar glowing, kinclong begitu, nggak perlu. Ya perlu juga di dunia. Cuman yang menjadi ciri khas umat Muhammad itu bukan kalau kita rutin ke salon gitu. Akan tetapi rutin karena berwudu. Ya. Jadi keteduhan kita, keteduhan wajah kita, kebersihan wajah kita ditopang itu dengan kebiasaan kita berwudu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wudu sebagai penghapus dosa. Dalam riwayat bahwa ini terjemahannya ya, barang siapa berwudu dengan sempurna maka kesalahannya akan bergugur. Jadi
Kita basuh wajah. Di wajah itu apa? Ada apa? Mata, dosa mata. Di wajah itu apa lagi? Dosa lisan. Kita berkumur. Di wajah itu apa lagi? Ada telinga kita usap nanti. Semuanya berguguran. Ya. Makanya orang yang banyak berwudu, maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak mudah untuk menggodanya. Dan tidak ada yang la yuhafidu 'alal wudu illal mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang yang betul-betul mukmin. Susah. Kemudian yang keempat, wudu akan meninggikan derajat manusia. Nah, itu hadisnya itu panjang. Jadi kalau kita mau ke masjid, wudulah dulu dari rumah berjalan ke masjid. Jangan wudu itu selalu di masjid. Kenapa? Kalau kita wudunya di rumah, setiap langkah kita ada kenaikan derajat dan ada penghapusan dosa. Kalau wudunya di masjid nggak ada. Nah, di dalam lafal hadisnya itu bukan hadis yang berada di kitab ini ya, tapi di hadis di kitab yang lain. Siapa yang berwudu dari rumah menuju ke masjid tidak ada tujuan kecuali untuk sholat, maka setiap langkah kakinya itu ada kenaikan derajat dan penghapusan dosa. Begitu. Kalau wudunya di masjid, langkah ke masjid dapat pahala memang, tapi tidak sebesar ketika kita melakukan wudu di rumah. Nah, ini bagi bapak-bapak yang ke masjid, jangan nyagerno kerannya masjid ya. Untuk di rumah saja. Sayang kalau langkah-langkahnya itu kehilangan sebagian dari keutamaan. Di samping nanti kalau misalnya anjuran ini itu berjalan, masjid juga tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk air, untuk listrik. Gitu. Apalagi penggunaan air yang kadang di luar batas kewajaran. Ya. Karena tidak ikut membayar, jadi muternya keran juga nggak mikir-mikir gitu. Ya sekenanya gitu. Wong saya nggak ikut bayar. Gitu. Ya. Padahal takmir itu sudah megap-megap. Ya. Ini kok air kok naik terus ini bagaimana? Ya. Karena cara untuk menggunakannya tidak hemat begitu. Nah ini nanti penggunaan cara hemat kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa berwudu itu boleh satu kali membasuhnya. 2 kali juga boleh. 3 kali juga paling maksimal. Kalau sudah 4 kali itu dolim. Dalam sebuah hadis, man zada ala dzalik, siapa yang menambah lebih dari 3 kali, faqad asa'a wa dzalama wa ta'adda. Itu ada 3 kata untuk menggambarkan kesalahan orang yang membasuh lebih dari 3 kali. Jika dia membasuh lebih dari 3 kali, dia sungguh berbuat buruk, dolim, dan melampaui batas. Itu kan betul-betul menjadi pengingat kita. Wudhu itu 1 kali boleh, 2 kali lebih baik, 3 kali lebih baik, 4 kali menjadi buruk. Ustadz, jumlah air di tempat saya luber-luber ya apa kan. Ya nggak perlu sampai 4 kali, 3 kali saja. Ditampung saja airnya. Tapi memang ada juga yang tinggal di pegunungan itu. Airnya itu mengalir terus. Ya, luber-luber nggak pernah berhenti. Itu ya apa, Ustaz? Tetap menjaga yang kita pakai untuk berwudu itu jangan lebih dari 3 kali. Ada pun yang luber-luber dia boleh jadi mungkin dimanfaatkan orang nanti di bawah gitu. Itu memang ada saya punya saudara di Wonosobo itu dia tinggal
apa namanya ya, mengalirkan air dari pegunungan, lereng Sumbing itu tidak perlu dia membeli air dan dingin sekali airnya itu. Nah, sekarang kita sampai kepada tata cara berwudu ya. Tata cara berwudu ini di samping yang wajib juga yang sunnah-sunnah. Yang pertama adalah berniat di dalam hati. Kalau ada yang baca nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala, ya, itu fungsinya untuk membantu memunculkan niat. Tapi kalau misalnya niat itu sudah bisa tanpa dilafalkan, itu juga malah lebih baik begitu. Jadi membaca niat itu fungsinya membantu hati memunculkan niat. Kalau pembahasan masalah niat ini memang lumayan panjang para ulama ya. Dan anehnya melafalkan niat, ya, jadi harus dibedakan antara niat dan melafalkan niat. Kalau niat itu di dalam hati, kalau melafalkan niat itu beda lagi ceritanya. Nah, melafalkan niat itu fungsinya membantu hati untuk memunculkan niat yang benar. Kalau ada orang tidak melafalkan niat, tidak apa-apa, karena dia sudah berniat di dalam hati. Kemudian yang kedua, tasmiyah. Tasmiyah itu membaca basmalah, bismillah. Bisa ditambah bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada gambarnya. Dan ini juga ada video sebenarnya. Ada videonya sebenarnya. Ya. Tapi videonya masih memakai bahasa Arab kalau nggak salah. Tapi sudah diterjemah. Yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Telapak tangan kita dicuci 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ya. Jadi mencuci itu kalau pendahulukan kanan, yang dicuci itu kanan dulu 3 kali. 1, 2, 3. Baru kiri. 1, 2, 3. Bukan kanan, kiri, kanan, kiri. Bukan begitu. Bukan bergantian. Ya. Kalau ada kan yang salah itu menjelaskan kanan dulu, terus kiri. Kanan lagi, kiri lagi. Kanan lagi, itu namanya gantian itu. Bukan mendahulukan yang kanan. Itu. Jadi kalau mencuci telapak tangan kanan ya yang kanan itu 3 kali dulu. 1, 2. Yang digosok itu yang kanan. Baru gosok yang kiri 3 kali gitu. Itu maksudnya. Ya. Sekali juga boleh. Ya. Bersiwak ketika berkumur bolehlah pakai siwak. Itu ada tambahan keutamaan. Tapi kalau berkumur aja dengan keras, kupiuk-kupiuk tapi dengan keras supaya kotoran yang ada di mulut bersih, itu juga tidak menjadi masalah. Tapi memang ada anjuran untuk bersiwak. Kalau kita kan agak kesulitan karena siwak kita tidak kayu ya. Siwak kita itu pakai pasta gigi sama sikat. Nah ini yang bikin repot kalau dibawa kemana-mana. Ya. Kemudian yang kelima, berkumur. Berkumur dengan menyedot air ke hidung itu bersamaan. Ya, ambil air, disedot dulu, baru mulutnya mengambil air. Setelah itu dimuncratkan dulu sedotannya, baru kemudian kopiuk-kopiuk dibuang. Jadi latihan ya, begini. Yang atas langsung narik, langsung ngambil air ke mulut, kopiuk-kopiuk disemprotkan dulu ya hidungnya. Baru kemudian kopiuk-kopiuk di mulut berkumurnya. Begitu. Sekali boleh, 3 kali boleh, 4 kali offset dilarang. Ya, enggak boleh. Nah,
Kemudian yang keenam, membasuh wajah. Disebut wajah itu dari batas rambut, ya, batas rambut yang tumbuh biasanya ini normal, batas rambut sampai mepet telinga ini. Daerah mepet telinga itu termasuk wajah, sampai dagu tapi bukan bawahnya, dagu yang kelihatan ketika kita sedang berhadap-hadapan. Jadi ketika kita ini ya, ketika kita berhadapan ya, ini enggak di spotlight. Nah, ketika kita berhadapan yang kita lihat di wajah itu tempat tumbuhnya rambut sampai sini ya. Sampai sini bagian kulit yang dekat telinga ini juga termasuk wajah. Dan sampai dagu yang kelihatan kalau berhadapan. Adapun yang bawah tidak. Tapi disunahkan untuk nyela-nyelain jenggot begitu kalau ada jenggot yang tebal. Wajah ya, wajah ini dari tulangnya kelihatan ya. Sini, kemudian di sini itu betul-betul harus rata. Nah, harus rata. Jadi wajah ya, itu membasuh. Yang wajib dibasuh itu ada 3. Wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kaki. Itu lafalnya membasuh. Harus rata semua sampai batas yang ditentukan. Adapun mengusap, yang wajib itu 1 mengusap kepala. Mengusap kepala, kalau kuping itu termasuk sunnah. Bedanya mengusap dengan membasuh. Ini yang sering orang salah paham. Saya suruh menjelaskan banyak yang tidak bisa. Kalau membasuh itu harus rata semua kena air. Kalau mengusap itu sebagian yang kena saja. Makanya kalau wajah tidak boleh ada yang kering. Di sekitar wajah ini semuanya. Tangan dibasuh tidak boleh ada yang kering sampai siku. Sikunya dimasukkan saja. Ya. Kaki membasuh berarti jangan ada bagian kaki sampai mata kaki yang kering. Kalau ada yang kering tidak sah. Tetapi kalau mengusap, ya mengusap itu sebagian. Makanya ketika mengusap kepala, kondisi tangan sudah basah dan tidak sampai semua rambut itu basah. Ditarik saja. Ditarik begini, akan ada rambut yang tidak kena. Tarik ke belakang, maju ke depan, dan langsung kuping, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Basuhan itu lain dengan usapan itu lain dengan basuhan. Kalau disuruh membasuh kepala, berarti kepala semua, rambut-rambutnya, kulit-kulitnya, itu harus kena air. Tapi untuk kepala bukan diperintah untuk membasuh, tapi mengusap saja. Makanya dalam sebagian pembicaraan dalam madhab Syafi'i, yang paling utama itu bagian depan. Diusap begini saja itu sudah cukup, walaupun belakang tidak. Tetapi contoh Rasulullah itu mengusapnya bada'a bi muqaddami ra'si, dari depan Rasulullah, summa raddahuma ila alladhi bada'a minhu, kemudian dikembalikan kepada tempat ini di awal, kemudian baru kemudian mengusap telinga. Jadi nggak perlu yang namanya mengusap itu pakai air terus digini-gini, itu nggak perlu. Itu namanya membasuh ubun-ubun itu. Jadi yang namanya mengusap itu dengan air yang sedikit yang ada di tangan. Seret, gini. Kalau mau ubun-ubun tok ya gini aja sekali. Kalau sesuai Rasulullah itu kan mengusap dari depan ke belakang, kembalikan lagi ke depan. Dan itu tidak, air itu tidak merata ke seluruh rambut, tidak, hanya sebagian saja. Gitu. Nah, itu bedanya, itu penting ya, bedanya antara membasuh dan mengusap ya.
jangan sampai kita menyamakan. Ya. Kepala kok dibasuh berarti sampoan. Itu tidak mengusap ya. Tapi membasuh kepala itu artinya sampoan gitu ya. Sampai basah semua. Itu kalau mandi nanti ya. Kalau mandi itu sampai akar-akar rambutnya kena. Kalau wudhu tidak. Makanya nanti dalam kondisi akhwat ya, berada di luar dan tidak bisa membuka kerudung, itu cukup diangkat sedikit kena rambutnya bagian depan, itu sudah mengusap dan sisanya diusap di luar kerudung atau jilbab gitu. Itu sudah cukup ketika bagian kepala karena sifatnya mengusap sebagian kepala. Mending cabut udahnya, kalau nggak dipakai kan itu lumayan itu 5 watt memerunan. Nah ini ada iklan apa pertanyaan ini tadi? Iklan ya? Ada, kalau di kolom chat ada pertanyaan Ustadz. Oh ada, sudah ada Ya. pertanyaan. Kok langsung Sudah, bertanya? Ustadz, ini soalnya berkaitan dengan rambut, nanti bisa dibahas sedikit boleh Ustadz G? Ya, izin bertanya. Ya nggak apa-apa langsung Iya. aja lah, biar Izin bertanya kalau Ustadz. wanita mengusap rambut juga dari depan ke belakang, iya sama. Kalau kondisinya tidak ada orang lain yang bukan mahram, ya. Jadi tetap begini. Kalau nggak ada, kalau kondisinya memang memungkinkan. Kalau tidak ya cukup ya dengan bagian depan itu tadi loh. Ini kan kerudung ya, diangkat dikit, kena bagian ubun-ubun dikit, sisanya itu diusap di luar. Kupingnya bagaimana? Nggak usah, nggak apa-apa. Mohon izin Ustadz, bagaimana kalau misalnya diambil dari sela-sela jilbab begitu Ustadz? Misalnya masuk ke dalam jilbab, kan sebagian kepala begitu Ustadz ya? Ya. Gitu gimana Ustadz? Ya, itu bisa dilakukan kalau aman dari pandangan. Tapi kalau seandainya itu takut malah nanti kerudungnya lepas, ya kan, itu lebih baik amannya yang depan saja sudah cukup. Dalam yang namanya Al-Quran kan cuma sebagian, wamsahu biru'usikum, usaplah sebagian kepala. Tapi Rasulullah mencontohkan memang seluruh kepala. Itu yang paling afdol. Ya kalau misalnya kepengen dapat keutamaan lagi terus takutnya kalau lepas jilbabnya kan malah tambah parah. Ya, gitu. Dilakukan yang aman-aman saja ya. Kan boleh, kalau udah boleh itu jangan ngambil resiko. Jangan ngambil resiko ya. Kemudian apa lagi tadi itu? Membasuh wajah sudah, mencuci tangan kanan dari ujung jari sampai siku sebanyak 3 kali. Sikunya masuk gitu ya. Sikunya masuk supaya aman. Jangan sampai sikunya kering. Takutnya nanti tidak sah. Ya. Sikunya sampai basah. Kemudian 8 mengusap kepala dengan cara membasahi air, lalu mengusap dari permulaan tumbuhnya rambut depan sampai ke tungkak itu ya itu tengkuk ya maksudnya. Sampai ke tengkuk bagian belakang itu dikembalikan lagi ke arah semula. Dan Rasulullah mencontohkan sekali saja karena sifatnya itu mengusap bukan membasuh. Kemudian yang ke-10 mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Nah, yang paling penting itu menyela-nyela ya, menyela-nyela supaya semuanya bisa kena air. Nah, ini ada gambarnya ya. 1 mencuci tangan, yang kedua itu berkumur, masukkan ke mulut dan juga mengambil air ke hidung, dimuncratkan. Itu yang sunnahnya itu memang bareng ya. Kemudian membasuh wajah 3 kali sambil menyela jenggot. Menyela jenggot itu termasuk sunnah, ya, tidak wajib. Kemudian membasuh siku, mengusap kepala dari depan ke belakang, terus balik lagi.
kemudian mengusap telinga, mencuci kedua kaki sampai batas dua mata kaki. Nah itu. Nanti kalau minta video saya kasih videonya, ada ya. Videonya itu ada dan bisa dipraktekkan. Ya. Biasanya ini saya ajarkan untuk semester pertama di kampus ya. Di kampus itu ya saya minta untuk masing-masing bikin video praktek wudhu. Nanti dinilai. Oh ini kalau kamu kurang begini mas, kurang begini mas gitu. Syarat-syarat sahnya wudhu menggunakan air suci untuk berwudhu yaitu yang suci dan mensucikan. Yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua, air yang halal bukan curian. Kemudian yang ketiga, membersihkan yang dapat menghalangi menyentuh kulit seperti cat kuku yang tidak sampai atau tidak mungkin air sampai ke dalam kuku. Jadi kalau ada kotoran-kotoran yang bisa menghalangi, itu dibersihkan dulu. Kecuali ya, kalau memang susah seperti tato. Kalau memang ada tatonya, dan itu kalau dibersihkan bisa membahayakan jiwa, maka ya tidak apa-apa gitu. Karena kondisi darurat. Atau cat yang sudah digosok-gosok sampai merah, sampai perih kok nggak bisa hilang, ya udah dibiarkan. Itu sudah dima'fu ya. Begitu. Rukun wudhu yang pertama niat sudah membasuh wajah. Dan ada pendapat ulama kumur dan istinsyak itu wajib karena dianggap di wilayah wajah. Tetapi jumhur ulama mengatakan kumur dan istinsyak atau menyedot air ke hidung itu sunnah. Ya. Yang wajib itu basuh wajah itu tadi. Kemudian yang ketiga, mencuci kedua tangan sampai siku. Mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Mengusap kepala. Ya. Dan termasuk kedua telinga hukumnya sunnah. Yang wajib mengusap kepala saja. Yang enam, berurutan. Tidak boleh dibolak-balik. Kaki dulu, kemudian tangan, baru berkumur. Setelah berkumur, nanti bersiwak, terus mencuci tangan dan kebolak-balik seperti itu tidak diperbolehkan menurut mazhab jumhur. Kecuali kalau airnya menggenang dan ya kesulitan untuk menjangkau, orang selulup itu boleh, atau hujan ya. Hujan dengan niat sambil wudhu itu boleh. Karena apa? Karena kita dalam kondisi seperti menyelam di air. Dalam mazhab Syafi'i, menyelam ke air kemudian keluar sebelum menyelam itu niat wudhu, kemudian masuk dan berniat membasuh semua anggota wudhu, kemudian keluar itu sudah dalam kondisi berwudhu. Karena sudah basah semua. Gitu. Yang ketujuh, berkesinambungan. Maksudnya itu dari basuhan satu ke basuhan yang lain itu langsung tidak dikasih jeda yang lama. Habis kumur, anaknya nangis. Ngemi dulu. Ya kan? Baru sudah wajah nih, gitu kan. Ngeminya dulu sampai lama, ya udah diulang dari awal lagi. Gak usah kita langsung, tadi sudah menggosok wajah, sudah membasuh wajah. Ya karena jaraknya terlalu lama itu disebut tidak berkesinambungan. Maka harus langsung gitu. Sunnah-sunnah dalam wudhu banyak sekali ya. Yaitu melakukan 3 kali bersiwak. Ya. Terus at-tayamun ya, bukan tayamum ya. Tayamun itu memulai dari kanan, melewati bagian siku saat mencuci tangan, menyela-nyela jenggot, jari kaki. Ya,
Itu. Jadi sunah-sunah wudhu ini kalau ditinggalkan tidak mengurangi keabsahan di dalam berwudhu. Kemudian ada menggosok anggota wudhu, ya, tidak hanya air tapi digosok-gosok. Menggunakan air secukupnya, jangan berlebihan. Berdoa setelah wudhu, ya. Ya, berdoa setelah wudhu. Kemudian sholat 2 rakaat setelah wudhu yang disebut dengan syukrul wudhu. Ada yang ditanyakan untuk kaifiat wudhu sebelum kita lanjutkan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ada Ustadz di kolom chat. Oh, di kolom Ustadz, chat. kalau untuk membasuh kaki, apakah boleh langsung kedua kaki karena pakai gayung bukan keran? Oh, itu. Ya, kanan dulu tentu itu boleh. Kalau bolehnya boleh, tapi sunahnya itu yang kanan dulu ya. Tayamun namanya. Tayamun itu bukan tayamum loh ya. Pakai N, tayamun. Tayamun itu mendahulukan yang kanan. Jadi kalau kita bareng ya apa pakai gayung ini? Nggak apa-apa, tetapi kan kehilangan sunnah mendahulukan kaki kanan. Gitu aja, nggak apa-apa. Ada lagi mungkin yang bertanya sebelum dilanjut, ya Ustadz? Gitu. Iya, silakan. Silakan. Tidak ada Ustadz, monggo mungkin dilanjutkan saja. Ya. Hal-hal yang membatalkan wudhu yang disepakati ulama cuma 2. Ya, kalau di sini banyak. Yang saya baca yang disepakati ada 2. Yaitu keluarnya kotoran dari 2 jalan, belakang dan depan, dubur dan kubul. Ya. Apakah bentuknya air kencing, apakah bentuknya kotoran, atau buang angin, atau mandi, atau wadi, atau mani. Nah, pokoknya kalau ada keluar dari 2 jalan itu, dihukumi batal wudhunya. Kemudian yang kedua yang disepakati itu adalah, di sini ditambahin banyak ya, adalah tidur ya. Mana ini? Ke atas berarti ini. Nah, tidur yang nyenyak tetapi yang tidak menutup duburnya. Ada posisi duduk yang menutup dubur itu aman. Tapi kalau terbuka duburnya, kemungkinan dia kalau kentut kan tidak terasa. Tidur yang nyenyak yang membuka duburnya, itu yang sepakat para ulama. Adapun tidur nyenyak tapi kondisi duburnya tertutup, itu tidak membatalkan. Walaupun sampai ngorok, ya, sila gitu ya. Di tembok gitu kan ketutup itu duburnya. Walaupun sampai ngorok-ngorok kayak sahabat dulu pernah dijumpai Rasulullah itu sampai suara dengkurannya keras, ho ho gitu kan ya. Tapi kalau tertutup duburnya itu tidak menjadi masalah. Kayak orang yang ngantuk ya atau tidur pada saat khutbah Jumat. Itu posisinya itu bersila. Itu menutup duburnya. Sehingga kalau mereka itu bangun kemudian langsung sholat tidak menjadi masalah. Adapun yang lain, ya makan daging onta, menyentuh kemaluan, ada lagi nggak di sini? Tidak ada ya. Itu adalah masih diperselisihkan, ya. Masih diperselisihkan. Jadi ya kalau mau hati-hati ya wudhu gitu. Ya. Menyentuh kemaluan, misalnya seorang ibu yang nyeboi anaknya, nah itu batal kalau hati-hati. Ada 2 pendapat, ada yang mengatakan batal atau menyentuh kemaluan sendiri, ya itu juga bisa membatalkan menurut sebagian pendapat para ulama. Tapi yang disepakati itu hanya 2 saja.
Kemudian ini kayaknya sudah cukup untuk bagian wudhu ini ya. Ya, untuk bagian wudhu ini catatan-catatan tambahan saja. Kita mau lanjutkan untuk yang untuk yang mandi. Belum ada yang bertanya lagi, saya lanjutkan lagi. Saya buka filenya. Ini mandi ya. Mandi yang dimaksud ini bukan mandi biasa. Mandi yang dimaksud di sini adalah mandi besar. Mandi dalam rangka niat untuk menghilangkan hadas besar. Bukan hanya sekedar mandi. Bagi orang yang mandi besar atau mandi junub, tidak perlu dia wudhu lagi setelah mandi untuk melakukan sholat. Langsung aja sholat. Tapi kalau mandi biasa, tidak dalam rangka untuk menghilangkan hadas besar, ya kalau mau sholat ya wudhu lagi. Gitu. Loh Ustaz, itu kan mandi besar katanya ada sunnah wudhu sebelumnya. Harus wudhu dulu baru mandi. Itu sunnah. Wudhu. Memulai mandi besar dengan wudhu itu sunnah. Seandainya tidak berwudhu juga nggak masalah. Kalau mandi besar menghilangkan hadas besar. Hadas besar sudah hilang, berarti hadas kecil juga. Habis mandi nggak usah berwudhu lagi, langsung mandi besar maksudnya, langsung melakukan ibadah sholat. Jadi harus dibedakan mandi biasa yang tidak ada niat menghilangkan hadas besar dengan mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nah, di sini pembahasan yang pertama yang menyebabkan orang itu ya mandi. Yang pertama keluarnya air mani, yang kedua bersenggama atau berhubungan suami istri walaupun tidak mengeluarkan mani, ya tetap berhubungan itu mandi walaupun tidak mengeluarkan apa-apa. Itu di dalam hadis yang sahih ya. Rasulullah SAW mengatakan jika idal taqal khitatani, jika bertemu dua kemaluan faqad wajibal ghusl, maka dipastikan wajib untuk mandi walaupun tidak mengeluarkan. Kemudian masuk Islam bagi orang yang mu'alaf. Kemudian ketika berhenti darah haid atau nifas, ini kurang sebenarnya. Darah haid atau nifas, ini kurang sebenarnya. Kemudian ketika meninggal dunia ini akan yang memandikan orang lain, yang wajib orang lain. Karena tidak mungkin mayat itu mandi sendiri. Nah, di sini dijelaskan satu-satu ya. Penyebab-penyebab mandi, keluarnya mani, baik itu mimpi atau berhubungan suami istri atau mohon maaf onani begitu ya. Tetap itu dikatakan wajib mandi. Pengertian mandi sendiri, ya, pengertian mandi sendiri itu adalah menyiram seluruh anggota badan dengan air. Seluruh anggota badan itu harus basah yang kelihatan. Ya, kuping-kuping bagian dalam juga. Kalau yang tidak kelihatan seperti gigi itu apakah harus dibasuh dengan air? Tidak. Atau bagian dalam hidung yang tidak kelihatan, tidak. Seandainya mandi tanpa menyedot air ke hidung itu sudah sah. Ya. Yang penting yang kelihatan semuanya.
Ini penyebab-penyebab ya diterangkan semua, penyebab-penyebab mandi diterangkan semua. Ini kita sampai kepada tata cara mandi. Ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tata cara mandi ini kesimpulannya ada 7. Di sini ditulis ada 7 ya. Pertama, mencuci kedua telapak tangan 2 kali atau 3 kali. Mencuci kemaluan, meletakkan tangan di lantai dan dinding sebanyak 2 kali. Ini hanya untuk membuang kotoran saja sebenarnya pada waktu Rasulullah. Kalau kita karena pakai keran ya, dengan kekuatan air yang tinggi, sebenarnya kotoran itu sudah hilang. Kemudian berwudu seperti tidak melakukan sholat, ini sifatnya adalah sunnah. Kemudian menyiram kepala dulu dengan air, menyiram seluruh anggota badan, kemudian menunduk untuk mencuci kedua kaki setelah mandi, karena kaki tempat pembersihan yang terakhir. Nah, ada yang perlu diperhatikan ya. Saya mengambil sebuah pendapat yang sangat bagus ya, yaitu apakah beda mandi wanita haid dengan mandi wanita yang junub. Jadi pendapat yang saya pegang itu adalah pendapat ulama, kalau mandi junub bagi wanita, rambut itu tidak perlu dilepas gelungannya, sebagaimana diterangkan dalam hadis. Jadi ini untuk Ummu Salamah ya, karena hadis Ummu Salamah ketika mandi junub itu perintah Rasulullah, kamu ikat itu rambutmu, kamu siram 3 kali, itu sudah cukup. Jadi kalau rambutnya itu tebal gitu ya, untuk junub ya, junub itu kan sangat melelahkan kalau harus sampai air itu ke akar-akar rambut terus gitu. Maka digelung rambutnya, disiram 3 kali. 1, 2, 3, sudah cukup. Loh, kayaknya belum nyampe bawah itu. Iya, memang belum nyampe bawah. Tapi itu diizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan untuk wanita haid, karena dia itu waktunya lama, ya, najisnya juga lama, ya, maka dia ketika mencuci rambut atau mandi besar itu harus sampai akar-akarnya. Kalau wanita itu ya keramas gitu aja. Ya. Khusus untuk junub itu ada rukhsah dari Rasulullah SAW karena junub itu sesuatu yang yang berulang-ulang gitu yang terjadi pada wanita, sehingga ingin supaya tidak membebani wanita. Itu kesimpulan pendapat para ulama yang sangat toleran ya dan bagus ya, karena berdasarkan hadis-hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal-hal yang diharamkan bagi orang junub. Orang yang junub ngapain aja dilarang. Yang pertama, mendirikan sholat, nggak boleh. Memegang mushaf, nggak boleh. Tawaf juga nggak boleh. Ya. Yang keempat, membaca Al-Quran. Ya. Karena junub itu kan cepat, mandi aja sudah selesai. Kemudian yang kelima, berdiam di dalam masjid, kecuali sekedar melintas. Jadi, nah ini juga tentunya ya, orang yang junub atau harus mandi besar, haid dan lain sebagainya, itu kadang yang sering saya kritisi itu kalau lagi akad di masjid, akad pernikahan, tamunya banyak. Apa kira-kira panitia bisa memastikan bahwa yang hadir itu tidak ada yang haid? Kan nggak mungkin itu ditanya satu-satu sebelum masuk masjid. Hei, kamu haid apa enggak?
Kan nggak mungkin. Makanya hati-hati orang yang akad di masjid itu untuk berpikir 2 kali. Karena boleh jadi nanti malah masjid itu dikotori dengan masuknya orang haid berdiam diri di masjid. Bang junub saja nggak boleh apalagi haid. Tingkat najisnya, hadasnya itu mungkin bisa dibersihkan sama, yaitu dengan mandi. Akan tetapi haid itu lebih berat daripada hadas junub. Kalau junub bisa langsung dihilangkan. Kalau haid kan menunggu waktu, ya, menunggu waktu selesai. Nah, di sini diterangkan ya sampai 5 berarti ya yang dilarang dalam kondisi seorang junub. Ya. Kalau junub aja dilarang apalagi haid. Tuh. Itu ada 5. Mendirikan sholat, memegang mushaf, tawaf, membaca Al-Quran, berdiam di dalam masjid. Ini pendapat jumhur ya. Ada yang membolehkan, lo ya apa ini? Nanti murojaah gimana? Ya murojaah nanti. Murojaah kalau pas lagi haid itu dengan mendengarkan saja. Kan bisa murojaah dengan mendengarkan. Atau mungkin membaca tapi dalam hati begini sambil murojaah, tidak mengeluarkan suara. Kalau bagi guru yang mengingatkan ya, wanita haid ya, untuk mengingatkan karena dia guru ya, menyimak itu nggak masalah kalau 1 huruf 2 huruf. Misalnya salah harokat, ya, tu dibaca ti, kita ingatkan bisa diketuk kesalahan biar dia benerin sendiri, atau kalau beberapa kali dibaca kok masih salah juga, bisa misalnya tu, nah, 1 suara nggak apa-apa. Tapi kalau membaca Al-Quran tidak diperbolehkan. Nah ini jenis-jenis mandi yang disunahkan. Ya, bukan dalam rangka menghilangkan hadas besar, akan tetapi untuk mendapatkan pahala sunnah. Ya. Pahala sunnah yaitu mandi hari Jumat, mandi hendak ikhram umroh maupun haji, mandi setelah memandikan mayit, mandi usai melakukan jima. Ya. Maksudnya mandi usai melakukan jima itu dalam rangka untuk supaya segar kembali. Bisa, maksudnya bisa bisa melakukan lagi, kalau itu terserah ya, bisa wudhu atau bisa mandi, terserah. Dan Rasulullah itu dalam sebuah riwayat dengan mandi, bukan dalam menghilangkan hadas besar, bukan, tapi hanya untuk sekedar supaya tidak kondisi badan itu lemas begitu. Itu untuk mandi. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke tayamum? Monggo, salihat yang mau mengajukan pertanyaan melalui suara juga boleh, atau ditulis di kolom chat sebelum dilanjutkan. Nanti kalau toharoh nggak sukses, sholatnya nggak sukses ya. Makanya toharoh ini sangat penting karena pintu untuk melaksanakan ibadah sholat. Nanti pembahasan sholat lebih dalam lagi, diocai. Pembahasan takbiratul ihram saja nanti pembahasannya banyak. Jadi kita ocai betul-betul agar kita yakin, dipastikan ya. Ya kita berusaha saja ya sebagai seorang muslim supaya kita tidak salah di dalam melakukan ibadah. Nah, ini ada pertanyaan, Ustaz. Orang yang sedang junub boleh zikir, Ustaz?
Kalau dikir boleh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan itu yadkurullah fi kulli ahyani. Rasul itu berzikir dalam setiap waktu, tidak memandang junub, tidak Ini ada lagi Ustaz. mandi besar Mandi ya. yang mengguyur air ke seluruh badan tanpa menggunakan sabun dan tidak gosok gigi berarti boleh Kak Ustaz? Boleh, ya boleh sekali. Ya, pokoknya junub itu air mengalir ke seluruh badan, ya, itu boleh, walaupun tanpa sabun. Penggunaan sabun itu kalau bisa setelah seluruh air itu mengalir. Ya, jadi niatnya itu sabun itu hanya sebagai tambahan saja. Karena nanti kalau airnya bercampur dengan sabun itu malah nggak bisa disebut air yang suci tapi tidak mensucikan. Jadi ketika kita niat junub itu air dialirkan semua dulu sampai sempurna. Nah, sudah selesai kita sebenarnya sudah hadasnya hilang, baru kemudian kita menggosok dengan sabun dan nanti diguyur lagi gitu, nggak apa-apa. Seperti itu. Diselesaikan dulu gitu nggih Ustaz nggih? Diselesaikan dulu hadasnya hilang. Okay. Atau dibalik, mandi sabun dulu, diguyur seadanya dulu, terus diratakan, ya digosok pakai sabun, terus diguyur semua kan, habis sabunnya, nah, baru kita niat mandi besarnya di belakang. Bisa ya. Oh, okay. Tadi Ustadz ada yang agak hilang tadi Ustadz, apa di saya ya agak hilang. Diulangi lagi yang Ummu Salamah tadi 3 kali guyuran saja itu hanya pada perempuan ya Ustadz? Hanya pada perempuan. Ya, pada perempuan yang junub. Iya, jadi perempuan yang junub kalau rambutnya terlalu tebal dan selalu harus dibuka itu kesulitan, maka digelung saja, diguyur 3 kali. 1, 2 di rambutnya. Karena junub itu kan 1 hari bisa lebih dari 1 kali kan ya. Itu berat, maka nggak usah setiap mau mandi dibuka gelungannya, dibasahi sampai akhir rambutnya. Nanti gitu lagi. Wanitanya itu bisa pusing 7 keliling itu. Rambut basah terus gitu. Makanya ada rukhsah. Ada rukhsah, rambutnya digelung, diguyur 3 kali. Tapi untuk yang haid itu dibuka sampai akar rambutnya. Karena haid itu kan lama gitu. Dan wanita itu pun kadang enak sampoan gitu. Gak enak kalau nggak sampoan. Ini ada 2 pertanyaan Ustaz. Kalau sedang tawaf lalu wudunya batal di putaran ketiga, lalu wudu lagi, apakah meneruskan tawafnya atau mengulang lagi? Kalau lalu yang berikutnya apakah lalu wudunya batal di putaran ketiga, maka sering saya itu nasihatkan kepada para jamaah untuk membawa spray. Spray itu semprotan itu untuk wudhu saat batal. Jadi pada putaran ketiga batal, langsung minggir ke pinggir alur itu supaya tidak ditabrak ke kawasan atau daerah tawaf. Kemudian dia wudhu itu kan yang wajib ada ada 4 ya. Membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Kalau bagi wanita lebih mudah karena pakai kaos kaki. Nanti mengusap di atas kaos kaki. Kaos kakinya tidak usah dilepas. Ya kalau wanita enak, kalau laki-laki kan disuruh untuk membuka kaos kaki sandal gitu ya. Tetapi kalau wanita itu kan harus menutup auratnya.
Iya. Jadi dia itu ketika pas membasuh kaki nggak usah dilepas, tinggal diusap ini kakinya, diusap gini aja. Itu namanya mashul khufain. Nah, tinggal 3, wajah, tangan, kepala, mengusap kepala, kaki tinggal diusap juga, nggak usah dibasuh. Begitu. Itu sangat mudah, itu bisa dipraktekkan nanti seperti itu, ya. Untuk yang tawafnya itu tadi batal. Lanjutkan, hitungannya tidak di cancel. Lanjutkan untuk menyelesaikan tawaf yang ketiga, ya. Lalu selesaikan, ya. Gitu. Tidak usah diulang lagi. Diulang-ulang lagi kasihan yang nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tidak kelebnya itu sudah rusak. Kelebnya udah rusak, kasihan. Mengulang terus. Jadi lanjut ya Ustaz. Iya. Hitungannya. Ya lanjut, Ini langsung. Batalnya di mana langsung minggir aja. Oke. Ya, batalnya di mana langsung minggir aja. Langsung melanjutkan lagi. Apakah ada sunnahnya mandi besar mengguyur bagian kanan dulu lalu kiri 3 kali, setelah itu bagian kepalanya? Ada sunnahnya ya, bagian kanan-kanan dulu. Ada di riwayat yang lain ya. Bagian kanan dulu ya. Dari atas ya. Dari atas kepala bagian yang kanan dulu, kemudian kiri dulu. Itu memang ada sunnahnya. Ada sunnahnya seperti itu. 3 kali ya nggak apa-apa, 3 kali. Pokoknya rata sampai seluruh. Kemudian kalau di kereta api kita berwudu di toilet, waktu mencuci kaki boleh kita hanya usap sepatu atau kaos kaki, itu mashul khufain. Kalau ketika memakai kaos kaki itu kondisinya berwudu. Kalau tadi memakai kaos kaki kondisinya tidak berwudu, ya harus dilepas atau dibasuh. Oh. Kalau sepatu itu kan suka dicopot ya. Kaos kakinya aja, mengusapnya di kaos kaki aja. Biasanya kaos kaki itu kalau duduk itu, kalau perempuan kan dijaga tetap ya. Tapi kalau sepatu itu kadang dilepas-lepas. Sumuk Ustaz. Iya, selama ini saya lakukan merujuk sumbernya sebelum mengguyur kepala saat mandi, menyela-nyela kulit kepala dulu, itu masuk sumber bagaimana? Sebelum mengguyur kepala saat mandi, menyela kulit-kulit kepala. Dan tidak ada secara spesifik ya. Jadi ketika nyela-nyela kepala itu adalah pada saat dia sudah fokus pada kepala ya. Tidak ada secara spesifik menyela-nyela dulu di kepala. Tetapi memang ya dimulai memang dari yang paling atas dulu, yaitu bagian kepala diguyurnya. Di sela-sela itu karena ingin supaya air yang diguyur itu sampai ke akar rambut. Gitu aja. Itu sangat elastis, sangat istilahnya, fleksibel. Jadi monggo yang penting tujuan mandi itu adalah seluruh badan bisa terkena yang namanya air. Nah, untuk tayamum kayaknya kita tangguhkan dulu, nanti dicampur. Ada tambahan untuk orang yang sakit, diperban dan lain sebagainya, nanti kita bahas. Ada mashul khufain, itu nanti kita campur jadi satu sama tayamum insyaallah. Oke. Ya, karena waktunya juga sudah mendekati pukul 9 Ustaz. Tidak terasa. Karena memang banyak yang karena keseharian, jadi sehingga banyak sekali pertanyaan gitu Ustaz. Dan semoga nanti di pertemuan berikutnya bisa dibahas yang terkait dengan perban. Jadi memang karena itu juga sangat di keseharian kan seperti itu. Sambil nanti kita putarkan videonya insya Allah untuk pertemuan cara wudhu dan insya Allah mandi ya.
Ya. Nanti kalau yang buku tadi, catatan tadi apa bisa dikirim juga Ustadz ke grup? Yang apa itu? Yang tadi, yang slide panjenengan berikan, Yang apa itu? yang wudhu, ya Pak wudhu sama mandi tadi, Ustadz. Saya ada yang keskip-skip sedikit, nggak lengkap. Ya, ini direkam ya, direkam ya. Iya, pakai rekaman Oh, ini. gini. Iya. Oh, gini. Baik Ustadz, gini. Ya, keterangan itu kadang ya juga tidak tertulis ya. Itu tambahan-tambahan. Gini. Ya. Gini. Baik Ustadz, Oke. itu monggo kita tuh untuk kajian hari ini kita cukupkan. Semoga insya Allah pekan depan, 4 pekan lagi nggak Ustadz ya? Oke. 4 pekan lagi ketemu dengan Ustadz Fatur Rahman lagi, insya Allah dengan bahasan fikih juga, melanjutkan bahasan wudhu. Apa tadi istilahnya Ustadz? Apa? Hah? Meringankan tadi ya, wudhu yang diringankan ya, untuk yang perban tadi nggih Ustadz nggih. Oh iya ya. Masul Hufain. Nah, Masul Masul Hufain. Kufain Ya. ya, untuk itu dan tayamum mungkin insya Allah Ya. berikutnya. Begitu kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu minggu depan dan insya Allah dengan bahasan yang lain juga. Ini kegiatan, sekali lagi kami ingatkan bahwa kegiatan ini seminggu sekali diadakan oleh Sinergi Amal Kebajikan dan dilaksanakan di hari Kamis malam atau Jumat malam kalau dengan Ustadz Fatur Rahman. Kami mohon maaf sebagai pembawa acara, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lagi. Oke, matur nuwun Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung.